Di antara pegunungan hijau Pyrenees dan Laut Biru Teluk Biscay, tersembunyi sebuah wilayah kecil yang penuh misteri. Di sini, orang-orang berbicara dengan bahasa yang tidak mirip dengan bahasa manapun di dunia. Mereka menyebut diri mereka sebagai Euskaldunak atau orang Bas. Dalam video kali ini, kita akan menyelami kehidupan orang Bas, bangsa misterius yang tetap berdiri teguh di tengah arus perubahan dunia. Untuk memahami siapa sebenarnya orang Bas, kita harus melihat tempat di mana mereka hidup. Wilayah Bas terletak di barat daya Eropa, di antara dua negara besar yaitu Spanyol dan Perancis. Wilayah Bas terbagi menjadi dua bagian. Sebagian besar ada di Spanyol yang disebut sebagai País Basco atau Euskadi. Sedangkan sebagian kecil lagi ada di Prancis yang disebut dengan País Basque Prancis. Meski berada di jantung peradaban Eropa, daerah ini justru tampak seperti dunia tersendiri. Di sebelah utara, Laut Atlantik membentang luas dengan ombak yang keras dan udara yang lembab. Sementara di selatan, pegunungan Pyrenees berdiri megah menjadi dinding alami yang memisahkan mereka dari dunia luar. Kombinasi pegunungan dan laut ini membuat banyak desa di Bas berada di tempat yang sulit dijangkau. Jalan-jalan berliku, lembah yang dalam, dan cuaca yang berubah dengan cepat menjadikan kehidupan di sana cukup menantang. Meskipun secara politik terbagi antara dua negara, orang Bas di kedua sisi tetap merasa mereka satu bangsa, punya bahasa, tradisi, dan identitas yang sama. Orang Bas dipercaya sebagai salah satu kelompok manusia tertua di Eropa. Mereka sudah tinggal di daerah ini jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa seperti Romawi ataupun Kel. Dan yang paling unik, mereka punya bahasa sendiri yaitu Euskara. Dan sampai sekarang para ahli masih bingung dari mana asalnya. Bahasa ini tidak mirip dengan bahasa manapun di dunia. Bahkan tidak berkerabat dengan Spanyol, Prancis, atau bahasa Eropa lainnya. Waktu Romawi datang ke semenanjung Iberia, orang Bas tidak pernah sepenuhnya ditaklukkan. Mereka hidup di daerah pegunungan yang sulit dijangkau dan berhasil menjaga kebebasan serta tradisi mereka. Lalu pada abad pertengahan, wilayah Bas mulai menjadi bagian dari kerajaan besar seperti Kerajaan Navarra dan Kerajaan Kastilia. Tetapi mereka masih punya semacam hukum dan otonomi sendiri yang disebut dengan fueros. Waktu terus berjalan dan pada akhirnya Bas resmi menjadi bagian dari Spanyol dan Perancis. Tetapi semangat mereka untuk mempertahankan identitas sendiri tidak pernah hilang. Di abad ke-20, masa pemerintahan diktator Francisco Franco di Spanyol menjadi masa yang sangat berat bagi orang Bas. Bahasa Euskara yang merupakan bahasa orang Bas dilarang dipakai di sekolah, di jalan, dan bahkan di rumah. Budaya Bas ditekan dan banyak orang dipenjara hanya karena ingin mempertahankan identitas mereka. Karena tekanan itulah lahirlah kelompok bernama ETA, yaitu singkatan dari Euskadi Ta Aska Tasuna, yang artinya Tanah Bas dan Kebebasan. Mereka memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Bas, tetapi sayangnya sering menggunakan cara kekerasan. Tidak jarang mereka menggunakan senjata-senjata yang berbahaya seperti bom untuk perlawanan. Konflik antara ETA dan pemerintahan Spanyol berlangsung selama puluhan tahun, yang telah menelan banyak korban jiwa. Namun, akhirnya pada tahun 2011, ETA secara resmi menghentikan perjuangan bersenjatanya. Dan pada tahun 2018, mereka secara resmi membubarkan diri sepenuhnya. Setelah masa gelap itu, wilayah Bas bangkit kembali. Sekarang mereka punya status komunitas otonom dengan pemerintahan sendiri, parlemen sendiri, dan bahkan polisi lokalnya sendiri.
Hari ini, wilayah Basque tak lagi sepenuhnya terisolasi. Kota-kota seperti Bilbao dan San Sebastian telah tumbuh menjadi pusat modern di Eropa. Bangunan-bangunan megah, teknologi canggih, dan ekonomi yang kuat kini menjadi bagian dari wajah baru wilayah Basque. Jumlah penduduk di wilayah Basque Spanyol sekitar 2 juta jiwa, sedangkan di sisi Prancis ada sekitar 300.000 orang. Bahasa resmi di Basque ada 2 bahasa, yaitu Euskara dan bahasa Spanyol. Tetapi tidak semua orang bisa berbicara dalam bahasa Euskara. Hanya sekitar separuh penduduknya yang masih bisa berbicara secara fasih. Namun, di balik kemajuan itu masih ada kehidupan lain yang berjalan dengan ritme yang lama. Di desa-desa pegunungan, banyak keluarga yang tetap mempertahankan bahasa Euskara, adat istiadat, dan cara hidup sederhana yang diwariskan turun-temurun. Bagi orang Basque, budaya bukan sekedar warisan, tetapi napas kehidupan sehari-hari. Setiap desa, setiap keluarga punya cara sendiri untuk menjaga tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Musik dan tarian menjadi bagian penting dari identitas mereka. Salah satu yang paling dikenal adalah Oresku, tarian penghormatan yang dilakukan oleh seorang penari laki-laki dengan gerakan anggun dan penuh makna. Biasanya, tarian ini ditampilkan dalam pernikahan, acara resmi, atau perayaan adat. Kalau berbicara tentang budaya Basque, kita nggak bisa lupa sama makanannya. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu pusat kuliner terbaik di dunia. Makanan khas mereka disebut dengan pinsos, yaitu makanan kecil yang biasanya ditusuk dengan tusuk gigi yang punya gaya dan cita rasa khas wilayah Basque. Selain itu, mereka juga punya hidangan laut yang lezat seperti ikan kod dengan saus khas yang disebut bacalhau al pilpil. Di setiap festival, orang Basque menari, menyanyi, dan berkumpul bersama dengan memakai pakaian tradisional yang berwarna cerah yang merupakan warna dari bendera mereka. Dari cara mereka berbicara, berpakaian, hingga makanan, semua menunjukkan satu hal: orang Basque sangat mencintai tanah dan budayanya sendiri. Di sisi lain, masyarakat Basque juga punya olahraga tradisional yang unik, seperti pelota pasca. Olahraga ini adalah permainan cepat menggunakan bola keras dan dinding batu, yang dimainkan dengan tangan kosong atau alat khusus bernama cesta. Selain itu, Basque juga terkenal dengan identitasnya yang kuat dalam sepak bola. Sepak bola adalah cermin dari identitas, harga diri, dan semangat kebangsaan yang telah hidup selama berabad-abad. Salah satu contoh paling unik ada di klub legendaris Athletic Club Bilbao. Sejak berdiri pada tahun 1898, Athletic Bilbao memegang aturan yang tidak biasa di dunia sepak bola modern. Mereka hanya merekrut pemain yang lahir di wilayah Basque atau yang memiliki darah atau akar keluarga Basque. Di era sepak bola global, ketika klub-klub besar berlomba membeli pemain dari seluruh dunia, Bilbao tetap bertahan dengan filosofi mereka. Kami tidak membeli identitas, tetapi kami menumbuhkannya. Dan yang luar biasa, meskipun membatasi diri dengan aturan ketat ini, Athletic Bilbao tetap menjadi salah satu klub tersukses di Spanyol. Ketika lagu tradisional Basque bergema di Stadion San Mamés, ribuan supporter berdiri dengan dada tegak. Karena bagi mereka sepak bola bukan sekedar permainan, tetapi pernyataan bahwa orang Basque tetap berdiri dengan budaya yang berbeda. Wilayah Basque bukan cuma sebuah wilayah di peta, tetapi juga simbol tentang bagaimana sebuah bangsa kecil bisa menjaga jati dirinya selama ribuan tahun. Di antara gunung hijau, laut biru, dan kota modernnya, orang Basque tetap hidup dengan semangat yang sama, yaitu semangat untuk mempertahankan bahasa, budaya, dan kebanggaan mereka.